Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Baik Desi Aniska Prayanti. Saya akan mengampu mata kuliah matematika di jurusan MSP. Oke. Perlu kalian ketahui ya bahwa mata kuliah matematika ini sekarang bebannya 2 SKS ya. Dimana matematika ini akan membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah di bidang uh, sumber daya perairan. Nah, referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan yaitu ada beberapa. Yang pertama ada Varsel yang judulnya Kalkulus dan Geometri Analisis ya. Sebenarnya ini adalah buku yang versi bahasa Indonesianya dan ada juga yang versi bahasa Inggrisnya ya, yaitu referensi yang nomor 2 ini sama saja. Oke, kemudian saya juga sudah membuat modul yang sudah saya share ke kalian ya, dimana modul itu sudah disajikan materi-materi dengan bahasa yang lebih mudah dan sederhana. Oke. Dan selanjutnya RPS ini bisa kalian lihat di Siakat UBB ya. Di sana sudah saya upload, kalian bisa cek sendiri tentang mata kuliah matematika ini lebih jauh. Dan selanjutnya mengenai penilaiannya matematika ini, penilaiannya terdiri dari UAS, UTS, tugas dan kehadiran ya, yang bobotnya kita bagi menjadi nilai UASnya 35%, begitu pula untuk UTS, nilai tugasnya 20% dan kehadirannya 10%. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai perkuliahan matematika, kalian bisa hubungi saya langsung. Oke. Sekarang kita akan kembali ke materi pertama ya. Kalian bisa lihat modul yang telah saya share ya. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Yang pertama mengenai himpunan, yang kedua sistem bilangan real ini ya, yang ketiga fungsi, yang keempat limit fungsi, yang kelima mengenai turunan fungsi, dan yang terakhir tentang integral. Oke, baiklah. Oke ya, teman-teman, kita akan ke bab pertama mengenai himpunan. Seperti yang saya sudah jelaskan via Zoom kemarin ya, bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas ya. Ingat, kata kuncinya adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya ya, kumpulan mahasiswa jurusan pertanian se-Indonesia. B. Kumpulan mahasiswa jurusan biologi yang berumur kurang dari 19 tahun. Dan contoh yang C adalah kumpulan mahasiswa peminat UKM Marching Band dan UKM penelitian. Ini jelas ya himpunannya. Yang pertama kan jurusan pertanian se-Indonesia. Yang kedua, kalimat penjelasnya adalah mahasiswa jurusan biologi yang berumur kurang dari 19 tahun. Oke. Berarti apakah ada kumpulan objek yang terdefinisi tidak jelas ya? Ada ternyata. Oke, apa itu? Contohnya misalkan A. Kumpulan mahasiswa jurusan pertanian yang ganteng dan imut. Yang B. Kumpulan masakan bangka yang enak. Dan yang C. Kumpulan mahasiswa yang berbadan tinggi. Oke, contoh pertama ini kenapa tidak jelas ya? Karena ada kata ganteng dan imut. Ganteng dan imut ini merupakan kata sifat yang sangat ambigu ya, relatif untuk setiap orang. Ganteng menurut si A belum tentu ganteng menurut si B. Oke, maaf ada gangguan sedikit dari bocah-bocah. Oke, yang contoh yang B adalah kumpulan masakan bangka yang enak. Enak ini kan relatif ya. Enak bagi orang Bangka belum tentu enak menurut orang Jawa. Kemudian kumpulan mahasiswa yang berbadan tinggi. Oke. Tinggi di sini kurang jelas. Seandainya dia diikuti oleh mungkin tinggi yang lebih dari 160 cm, dia bisa menjadi himpunan ya. Tapi karena tinggi saja, nah itu kan tidak jelas tingginya berapa. Oke. Jadinya jika kalian bertemu dengan
kalimat yang menyatakan kelompok yang tidak terdefinisi dengan jelas ya, si ciri-cirinya itu diikuti oleh kata sifat ya, maka kalimat itu bukan merupakan himpunan. Oke, kalian bisa cari nanti contoh yang lain. Nah, selanjutnya himpunan itu biasanya kita notasikan dengan huruf kapital ya. Bisa A, B, atau C. Selanjutnya diikuti oleh tanda kurung kurawal. Ingat ya, tanda kurung kurawal beda dengan tanda kurung biasa ya. Nah, selanjutnya anggotanya itu bisa kita tulis berupa huruf atau angka. Hurufnya bisa huruf kecil ya. Selanjutnya lebih jelasnya kita lihat contoh aja. Oke, contoh ketiga yang A. A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3. Nah, itu himpunan. B, yang B besar ini adalah himpunan X, di mana X lebih besar dari 3 dan X elemen bilangan real. Contoh yang ketiga, C adalah himpunan A, B, C, D. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita dapat menyatakan elemen atau keanggotaan dari suatu himpunan. Oke, untuk contoh pertama tadi, 1 adalah anggota dari himpunan A ya. Kita notasikan dengan 1 elemen A, notasinya E gitu ya. Dan D ya, kita lihat di sini D adalah anggota himpunan C. Maka kita simbolkan dengan D, E, C. Nah, selanjutnya pada contoh pertama tadi, A itu tidak ada huruf ya, hanya angka. Berarti kita dapat menyatakan bahwa A bukan anggota dari himpunan A. Dinotasikan A, E-nya dicoret A. Oke, selanjutnya nanti banyak anggota dari himpunan itu kita bisa nyatakan dengan N dalam kurung nama himpunannya ya. Dalam hal ini adalah NA tadi 1, 2, 3 ya. Berarti jumlah anggotanya ada 3, atau mutlak A sama dengan 3. Oke, selanjutnya ya, dalam menyajikan himpunan itu ada 2 cara ya. Pertama, kita dapat menyajikan dalam bentuk pendaftaran atau yang dikenal dengan tabular form. Dan yang kedua, kita dapat menyajikannya dalam bentuk perincian atau set builder form. Oke, contohnya ya, kalau misalkan A itu adalah 1, 3, 5 ya, kita tulis elemennya semua. B adalah Andi, Canas, dan Tony ya. Oke, maka bentuknya ini salah ya, nanti saya koreksi. Bentuknya adalah bentuk tabular nih. Dikoreksi aja. Tabular form atau pendaftaran. Nah, kalau perincian contohnya seperti yang ini. A adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan ganjil ya. Dia hanya menyatakan sifat atau cirinya saja tanpa menyebut anggotanya satu persatu. Kemudian contoh yang kedua, B adalah himpunan X, di mana X adalah pelajar pemenang lari 100 meter. Nah, 2 contoh ini adalah bentuk perincian yang hanya menyajikan sifatnya saja atau yang dikenal dengan set builder form. Oke, selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di modul gitu ya. Selanjutnya saya lanjutkan ke jenis-jenis himpunan ya. Yang pertama ada himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong itu apa sih ya? Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya dinotasikan dengan kurung kurawal aja, atau bentuknya kurung kurawal seperti ini ya, atau nol yang dicoret seperti itu. Apa sih himpunan kosong? Emang ada ya? Ada. Contohnya A. Yang pertama ini, A adalah himpunan X, di mana X adalah manusia normal berkaki 4. Nah, coba kalian pikir ya. Apakah ada manusia normal berkaki 4 ya? Tidak ada. Selanjutnya B. B adalah himpunan X, di mana X kuadrat sama dengan 4 dan X elemen bilangan ganjil seperti ini ya. Oke, tentu saja tidak ada elemen yang memenuhi ya, baik A maupun B. Yang A sudah jelas. Kalau yang B ini yang memenuhinya hanya 2 atau negatif 2. Ini kan bukan bilangan ganjil, berarti dia null set. Oke. Selanjutnya ada himpunan semesta atau universal set ya. Himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Nah, misalkan sekarang tadi
saya tuh membahas himpunan A yang anggotanya itu bilangan ya. Misalkan di sini A, kita lihat contoh 6. A himpunan yang anggotanya 1, 3, 5 dan seterusnya ya, maksudnya ya, tanpa ada batas. Maka kita bisa memilih himpunan semesta atau yang kita notasikan dengan S ini adalah N. N ini bilangan asli maksudnya. Intinya kita harus mencari suatu himpunan yang lebih besar atau paling tidak sama ya dengan himpunan A ini. Contoh kedua ya. Misalkan A adalah himpunan X di mana X ini adalah mahasiswa agribisnis ya. Maka kita bisa menentukan semestanya, S-nya itu paling tidak himpunan X di mana X adalah mahasiswa FP2B. Ya, kita bisa pilih S atau bisa kita juga pilih S yang lain ya. S adalah himpunan mahasiswa UBB. Nah, lebih besar lagi ya. Pokoknya minimal kalian harus cari yang lebih besar sedikit ya. N, misalkan A ini anggotanya N, S-nya itu bisa saja sih ya A ini menjadi S untuk dirinya sendiri ya. Tetapi usahakan yang lebih gitu. Oke. Ini kalian bisa kerjakan sendiri ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan ke himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau himpunan subset. Himpunan bagian atau subset. Maaf. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B ya, jika setiap elemen A merupakan anggota atau elemen B. Dinotasikan A, ini subset B, dibaca seperti itu. Nah, artinya kalau ada satu dari anggota A bukan merupakan anggota B, maka A bukan subset atau himpunan bagian dari B. Nah, langsung ke contoh saja ya. Nah, kita lihat langsung aja yang nomor 2 ya. Jika A sama dengan 2 dan 3 dan B itu 1, 2, 3, 4 ya, maka jelas A ini termuat di B. Artinya A subset B, atau bahasa lainnya A, elemen A termuat di B. Gitu. Nah, selanjutnya jika kita memiliki himpunan A yang anggotanya sebanyak N, N ini bilangan asli ya, maka kita dapat menghimpun himpunan bagian A dengan rumus 2 pangkat N ya. Misalkan A itu 1, 2, 3, maka himpunan bagiannya adalah ini berapa nih? 2 pangkat 3 ya, 8 berarti. Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 3, himpunan himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3 dan himpunan 1, 2 dan 3 ya. Pokoknya dia harus terdiri dari sendiri ya. Ini sendiri-sendiri terus berpasangan, terus tiga-tiganya. Nah, ditambah 1. Jangan lupa himpunan kosong ya, karena himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Pokoknya jangan lupain himpunan kosong. Nah, tes 5 ini kalian sudah saya jadikan sebagai tugas ya kemarin ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis himpunan, ada keluarga himpunan atau family of set ya. Ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri deh, banyak. Kemudian ada himpunan kuasa, himpunan power set atau power set ya. Yaitu himpunan kuasa adalah keluarga himpunan dari semua himpunan bagian dari himpunan ini A, atau dinotasikan 2 pangkat A. Oke, misalkan kita punya himpunan 1 dan 2 ya, maka banyak himpunan bagiannya kan 2 pangkat N, berarti 2 pangkat jumlah anggotanya 2, 4. Apa saja berarti? Himpunan kosong, 1, 2, serta 1, 2 ya. Nah, berarti himpunan kuasanya adalah himpunan bagiannya ini kita himpun
kita tulis semua himpunan bagiannya, kemudian kita kasih kurung kurawal gitu. Cara mudah ingatnya. Oke, selanjutnya nanti kalian bisa coba lagi. Himpunan terhingga dan tak terhingga atau finite infinite ya. Kalau untuk himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya itu berhingga atau terbatas di suatu angka gitu ya. Misalkan contohnya himpunan kosong, himpunan dengan n anggota. Yang ketiga M adalah ayam, itik, bangau. Nah, itu. Sedangkan kalau himpunan tak terhingga atau infinite itu adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli ya. Contohnya ya, himpunan bilangan asli, himpunan bulat. Kalau secara lebih mudahnya ya, kalau himpunan yang terhingga atau finite itu ditentukan batas akhirnya itu sampai berapa ya. Misalkan adalah himpunan bilangan ya genap yang kurang dari 1 miliar ya. Itu tetap terhingga sampai 1 miliar ya, karena kita tahu batas kita hitung tuh sampai berapa. Nah, kalau yang tak terhingga itu tidak ditentukan batas akhirnya itu berapa, jadinya terus saja kita hitung elemennya itu ya, nggak berhenti, kita hingga ini. Kalian bisa coba tes 8 ini. Selanjutnya ada himpunan terhitung atau countable dan himpunan tak terhitung uncountable ya. Himpunan terhitung adalah himpunan yang terhingga dan tak terhingga. Nah, coba dicerna lagi nih. Itu yang terhitung. Kalau ini contoh himpunan yang terhitung itu adalah yang atasnya tadi, himpunan finite dan infinite ya. Sedangkan kalau himpunan yang tak terhitung itu seperti bilangan real. Kenapa dia tidak bisa terhitung? Nah, ini nanti kita bahas di satu pokok bahasan yang khusus di sistem bilangan real. Kenapa? Ya, karena dia sangat padat ya, bilangan real itu kalau kita gambarkan dalam garis bilangan ya. Jarak antara misalkan bilangan 0,5 sampai 1 itu banyak ya, dia tak terhitung malah. Itu nanti kita akan belajar lebih lanjut di bab kedua. Oke. Kemudian ada himpunan saling lepas atau disjoint set. Ya, himpunan A dan B itu dikatakan saling lepas jika himpunan A dan B tidak memiliki elemen yang sama. Nah, contohnya misalkan himpunan A adalah 1, 2, 3, himpunan B itu A dan B. Nah, dia saling lepas, tidak ada elemennya yang sama. Kalau saya kasih contoh yang lain, misalkan himpunan yang lain ya, mahasiswa MSP yang perempuan. A adalah himpunan mahasiswa MSP yang wanita. Yang B adalah himpunan mahasiswa MSP laki-laki. Nah, itu kan saling lepas ya, nggak ada yang saling beririsan ya, nggak itu, nggak mungkin saling beririsan. Oke, selanjutnya ada kesamaan himpunan ya. Himpunan dikatakan sama jika ya setiap himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika setiap elemen A juga merupakan elemen B ya. Nah, kalian bisa baca sendiri di contoh 14 itu ya. Contoh pertama, A itu 1, 2, 3, B itu 3, 2, 1 ya. Dia itu sama, A dan B itu A sama dengan B gitu ya. Walaupun tidak urutannya tidak sama, yang penting elemennya itu sama. Begitu pula dengan contoh yang nomor 2 ya. C itu kan elemennya 1, 2, 2, 2, 1. D itu 2, 1, 2. Ya, tapi kan isinya itu sama, yaitu 1 dan 2. Oke. Intinya seperti itu. Oke, kemudian representasi himpunan. Kalau masalah representasi himpunan ini saya yakin kalian sudah belajar di sekolah menengah ya, dengan menggambar diagram Venn. Ini belum diedit. Oke. Nanti kalian tolong, ini untuk tugas yang di pertemuan ketiga ya, kalian kerjakan ada
ada soal yang di akhir bab ini ya. Task and exercise dari 1 sampai oke, itu saja. PH sampai berapa nih? Sampai 5. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diskusikan di si akad ya. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan mengenai himpunan. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan langsung di si akad UBB. Tolong dikerjakan dengan baik, dibaca lagi. Kalau kalian belum paham, bisa video ini diputar kembali ya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.